Bahan pertama, gunakan 225 gram margarin. Saya pakai merek Blue Band, boleh pakai merek lain sesuai selera. Selanjutnya, gunakan 125 gram gula halus. Kemudian, aduk kedua bahan hingga tercampur rata. Ini sudah tercampur dengan rata. Selanjutnya, gunakan 1 butir kuning telur. Lanjutkan aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, gunakan 1 bungkus susu bubuk Denkau isi 27 gram. (20 gram tepung maizena atau sekitar 2 sendok makan. 30 gram coklat bubuk atau sekitar 3 sendok makan. Lalu ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian kita aduk dengan spatula hingga tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan 300 gram tepung terigu protein rendah atau sekitar 30 sendok makan. Boleh juga pakai tepung terigu protein sedang. Tepungnya kita masukkan secara bertahap dan ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lanjut aduk dengan spatula hingga tercampur rata. Masukkan sisa tepung terigu. Kemudian aduk lagi adonannya hingga benar-benar tercampur dengan rata. Saya akan menguleni adonannya dengan menggunakan tangan agar lebih mudah tercampur rata. Pastikan tekstur adonannya bisa dibentuk seperti ini. Nah, sekarang kita akan membentuk adonannya. Untuk bentuk adonannya saya buat bentuk kotak, teman-teman juga boleh membuat bentuk lain. Cara membentuk adonannya sangat mudah dan hasilnya seperti ini. Adonan sudah selesai dibentuk, kemudian angkat. Panaskan oven selama 10 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Setelah 10 menit, adonan siap untuk kita panggang. Ini kita panggang selama 30 menit dengan suhu 180 derajat Celcius atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Jika sudah 15 menit, kita tukar posisi kue keringnya, yang di atas taruh di bawah dan yang di bawah taruh di atas. Pastikan loyang adonannya sudah dialasi dengan kertas roti atau sudah dioles dengan margarin. Lanjutkan panggang adonan selama 15 menit lagi. Setelah total 30 menit dipanggang, langsung keluarkan dari oven. Aromanya benar-benar enak banget, guys. Ini hasilnya setelah dipanggang.
Setelah ini kita akan beri topping coklatnya. Kue keringnya renyah banget, rasanya juga enak dan super nyoklat. Sekarang kita akan buat toppingnya. Gunakan 100 gram coklat batang. Tambahkan 1 sendok teh margarin atau boleh diganti dengan minyak goreng. Sebelumnya saya sudah memanaskan air dan ini akan kita lelehkan. Panaskan hingga margarin dan coklatnya tercampur rata dan mencair. Jika sudah mencair seperti ini, langsung diangkat. Ambil kue kering lalu celupkan ke dalam coklat. Jika adonan coklatnya mengeras, nggak apa-apa, bisa dipanaskan kembali agar mencair. Taruh kue kering yang sudah diberi topping di atas kertas roti. Dan ini kita biarkan sekitar 15 menit hingga coklatnya mulai membeku. Nah, kue kering coklatnya siap untuk disajikan. Kue kering coklatnya benar-benar cantik banget. Sekarang saya akan nyobain kue keringnya. Rasanya enak banget, gurih dan super nyoklat. Bahan pertama, gunakan margarin sebanyak 500 gram. Margarinnya saya gunakan merek Palmia, boleh pakai merek lain sesuai selera. Kemudian masukkan ke dalam wadah. Kemudian gunakan gula halus sebanyak 250 gram. Masukkan ke dalam wadah. Satu bungkus ini isinya 250 gram, jadi ini saya masukin semua. Lalu masukkan butter atau mentega sebanyak 250 gram. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Untuk mengaduknya saya gunakan spatula. Nah, ini sudah tercampur rata, hasilnya seperti ini. Lalu masukkan 5 butir kuning telur ke dalam wadah. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, langsung angkat. Masukkan kuning telur ke dalam adonan. Aduk hingga tercampur rata. Di sini saya aduk sekitar 7 menit. Jika teman-teman ingin mengaduknya dengan mixer juga boleh. Pastikan di mixer sekitar 2 menit aja, jangan lama-lama agar adonannya tidak melebar pada saat dipanggang. Nah, agar cepat tercampur rata, saya gunakan whisk untuk mengaduknya. Nah, ini sudah tercampur rata, halus dan lembut. Pastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Bahan berikutnya, gunakan susu bubuk. Di sini saya gunakan merek Denkau sebanyak 2 saset. Tiap saset isinya 27 gram. Masukkan ke dalam wadah. Gunakan tepung maizena sebanyak 200 gram. Masukkan ke dalam wadah. Setelah itu, masukkan tepung terigu sebanyak 1 kg. Masukkan secara bertahap agar lebih mudah diaduk. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Untuk tepungnya saya gunakan yang protein sedang. Jika sudah tercampur rata, masukkan lagi tepung terigunya. Masukkan sebagian aja. Kemudian aduk lagi hingga tercampur rata. Dan ini sudah tercampur rata. Kemudian masukkan semua sisa tepungnya.
Lalu aduk. Agar lebih mudah tercampur rata, saya akan uleni adonannya dengan menggunakan tangan. Nah, saya akan uleni dengan tangan manual, uleni hingga semua bahan tercampur dengan rata. Adonannya diuleni hingga tercampur rata aja, jangan terlalu lama agar hasilnya nanti tidak melebar pada saat dipanggang. Nah, adonannya sudah tercampur rata, hasilnya juga lembut. Pastikan hasilnya seperti ini, mudah dibentuk. Kemudian ambil adonan secukupnya. Jika mau dibagi rata adonannya sebelum dibentuk juga boleh. Ambil adonan lalu bentuk. Untuk adonan pertama saya buat bentuk bulan, dibulatin seperti ini, lalu pipihkan, kemudian bentuk seperti ini. Adonan pertama ini akan saya jadikan kue putri salju. Nah, hasilnya seperti ini. Jika teman-teman punya cetakan seperti ini, langsung dibentuk aja, ini agar proses pembentukan adonannya lebih cepat. Dan ini hasilnya setelah dicetak. Nah, adonannya sudah selesai dibentuk. Ini juga sudah saya taruh di atas loyang dan sudah saya alasi dengan kertas roti. Dan ini akan saya panggang. Sebelum dipanggang, panasin dulu ovennya selama 10 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Setelah 10 menit dipanaskan, langsung masukkan adonannya. Panggang selama 30 menit dengan suhu 180 derajat Celcius atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Di 15 menit pertama, saya akan tukar posisi kue keringnya, ini agar tidak gosong. Dan lanjutkan memanggang kuenya selama 15 menit. Jadi total waktu yang saya gunakan untuk memanggang kue keringnya 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit, keluarkan kue keringnya. Nah, sekarang saya akan bentuk adonan yang kedua. Ambil adonan secukupnya, lalu pipihkan seperti ini. Ini saya pipihkan dengan menggunakan rolling pin, boleh juga pakai gelas atau pakai tangan manual. Jika adonannya sudah rata seperti ini, langsung cetak. Di sini saya gunakan cetakan bentuk love. Boleh juga dicetak dengan cara manual. Nah, ini hasilnya setelah dicetak. Kemudian saya akan membentuk adonannya dengan cara manual. Dibulatin dulu seperti ini. Pipihkan dan bentuk dengan cara seperti ini. Dan ini hasilnya setelah dibentuk dengan cara manual. Dan adonannya sudah selesai dibentuk. Ini juga sudah saya taruh di dalam loyang dan kita akan panggang. Masukkan adonan ke dalam oven. Lalu panggang selama 30 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Sambil menunggu adonannya, kita bikin bahan balurannya. Masukin kuning telur 1 butir, 1 sendok makan susu kental manis, 1 sendok makan minyak sayur, dan 3 tetes pewarna makanan. Ini saya gunakan warna kuning tua. Lalu aduk hingga tercampur rata.
Pastikan hasilnya tercampur rata seperti ini. Ini sudah 15 menit, saya akan tukar posisi kue keringnya. Dan saya akan lanjut memanggang kue keringnya selama 15 menit. Nah, ini sudah 30 menit, kue keringnya sudah matang. Ini akan saya keluarkan. Kemudian olesin balurannya di atas kue keringnya. Olesin hingga merata. Jika sudah selesai diolesin, langsung lanjut panggang selama 10 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Setelah 10 menit, langsung keluarkan dari oven. Untuk adonan yang ketiga, saya buat tumprin strawberry. Cara bentuknya gampang banget, dibulatin seperti ini. Setelah dibulatin seperti ini, langsung pipihkan dan buat lubang di bagian tengahnya. Kemudian masukkan slice strawberry secukupnya. Dan ini sudah jadi, cara buatnya sangat gampang. Ini sudah selesai dibentuk semua. Kemudian masukkan ke dalam oven. Panggang selama 30 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Jangan lupa tukar posisinya di 15 menit pertama agar kuenya tidak gosong. Dan ini sudah 30 menit, keluarkan kue keringnya. Untuk adonan berikutnya, saya buat kastangel keju. Ini saya gunakan cetakan seperti ini untuk membentuknya. Boleh juga dibentuk dengan cara manual. Kemudian taruh keju di atasnya. Kejunya saya gunakan keju cheddar. Ini sudah kian saya parut. Nah, ini sudah selesai. Kemudian langsung angkat dan masukkan di dalam oven. Ini dipanggang selama 30 menit dengan suhu 180 derajat Celcius atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Ini sudah 30 menit, kemudian keluarkan dari oven. Nah, untuk adonan yang terakhir saya buat bentuk bulat seperti ini. Ini cara bentuknya gampang banget, tinggal dibulatin. Ini tanpa isi ya, tapi jika teman-teman mau isi dengan selai nanas atau yang lainnya juga boleh, sesuai selera. Kemudian angkat dan masukkan ke dalam oven. Panggang selama 30 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Jangan lupa ditukar posisinya di 15 menit pertama. Nah, ini sudah 30 menit, kue keringnya akan saya keluarkan. Nah, sekarang saya akan lelehin coklat batang sebanyak 70 gram. Panasin air, tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, langsung masukkan coklat batangnya. Tunggu hingga coklat batangnya meleleh sambil diaduk dengan sendok. Jika sudah meleleh seperti ini, langsung masukkan susu full cream cair sekitar 7 sendok makan. Aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, langsung diangkat. Kemudian masukkan kue kering yang berbentuk bulat, lalu baluri dengan coklat. Setelah itu ambil cup kue seperti ini, lalu taruh kue kering di atasnya.
Untuk toppingnya saya gunakan slice almond, boleh pakai yang lain sesuai selera. Nah, sebagian adonan sudah saya baluri dengan coklat, kemudian taruh slice almond di atasnya. Kue keringnya sudah selesai dibaluri dengan coklat, dan ini didiamin dulu selama 5 menit hingga coklatnya padat. Nah, kue keringnya sudah jadi semua. Untuk yang bentuk bulan, ini sudah saya taburi dengan gula donat. Hasilnya seperti ini rasanya enak banget. Nah, kue keringnya sudah saya tata di dalam wadah, dan ini siap untuk disajikan. Hai guys, bikin cemilan yang enak dan simpel yuk. Bahan pertama, kita gunakan 160 gram margarin. Di sini saya gunakan margarin merek Blue Band, boleh pakai merek lain sesuai selera. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kemudian margarinnya kita aduk-aduk dengan whisk hingga teksturnya lembut. Pastikan teksturnya lembut seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan 3 bungkus susu kental manis atau sekitar 120 gram. Jika suka manis, teman-teman boleh menambahkan susu kental manisnya. Lanjutkan aduk hingga tercampur dengan rata. Selanjutnya kita gunakan 320 gram tepung sagu atau tepung tapioka. Masukkan secara bertahap ke dalam wadah. Tepungnya kita ayak agar tidak bergerindil. Kemudian aduk hingga tercampur dengan rata. Lanjutkan memasukkan tepung ke dalam wadah. Lanjutkan aduk hingga tercampur rata. Masukkan semua sisa tepung sagu. Setelah itu kita aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Ini saya uleni dengan menggunakan tangan agar adonannya lebih mudah tercampur rata. Pastikan tekstur adonannya seperti ini, lembut dan bisa dibentuk. Jadi guys, untuk membuat kue kering ini kita hanya membutuhkan 3 bahan dasar. Setelah itu kita ambil sedikit adonan, lalu masukkan ke dalam wadah kecil. Kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh pasta mocha, boleh pakai pasta rasa lain sesuai selera. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur dengan rata. Ini sudah tercampur dengan rata, pastikan hasilnya seperti ini. Adonan mochanya kita sisihkan dulu. Untuk adonan kedua saya tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk, boleh diganti dengan pasta coklat. Ini kita aduk hingga tercampur dengan rata. Nah, ini sudah tercampur rata, pastikan hasilnya seperti ini. Kemudian kita sediakan alas adonan. Ambil secukupnya adonan. Lalu ini kita ratakan.
Kemudian adonannya saya tutup lagi dengan plastik. Adonannya kita ratakan dengan rolling pin. Buka plastiknya. Kemudian kita ambil adonan warna coklat. Ambil adonan sedikit aja, kemudian ini akan kita bulatkan. Kita bulatkan seperti ini, kemudian taruh di atas adonan. Kemudian ambil adonan rasa mocha. Ambil sedikit aja dan ini akan kita bulatkan. Pastikan adonan rasa mocha ukurannya lebih kecil dari adonan rasa coklat. Jika sudah bulat seperti ini, langsung letakkan di atas adonan rasa coklat. Selanjutnya tutup lagi dengan plastik. Ini kita ratakan lagi dengan rolling pin. Saya menggunakan cetakan kue mangkok untuk mencetak adonannya, dan ini saya oleskan dengan minyak goreng agar adonannya nanti tidak lengket. Kemudian kita cetak seperti ini. Ini kita cetak hingga selesai. Ini hasilnya setelah dicetak, motifnya lucu banget. Setelah dibentuk, adonannya boleh kita rapikan seperti ini. Untuk sisa adonannya kita kumpulin seperti ini. Sisanya jangan dibuang ya teman-teman, ini masih bisa dibentuk lagi. Ambil sedikit adonan, kemudian ini kita bentuk. Saya buat bentuk seperti ini, bulat lonjong, kemudian ini saya hias dengan garpu. Angkat kue keringnya dan ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya saya sudah memanaskan oven selama 10 menit. Setelah 10 menit adonannya siap untuk dipanggang. Adonannya kita panggang selama 25 menit dengan suhu 180 derajat Celcius atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Setelah 25 menit, langsung keluarkan dari oven. Kue keringnya saya taruh di atas piring. Sisa adonannya akan kita panggang lagi selama 25 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Jika sudah matang, langsung keluarkan dari oven. Kue keringnya udah jadi, ini siap untuk disajikan. Saya suka dengan motifnya, cantik banget. Kue keringnya empuk banget, renyah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini enak banget, renyah dan gurih banget.
Enak banget. Wajib coba guys, ini bener-bener enak banget. Langkah pertama, masukkan margarin sebanyak 150 gram ke dalam wadah. Di sini saya gunakan margarin merek Palmia, boleh pakai merek lain sesuai selera. Bahan berikutnya, saya gunakan kental manis rasa coklat sebanyak 3 saset. Tiap saset isinya 37 gram. Lalu masukkan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan coklat bubuk sebanyak 1 sendok makan. Masukkan ke dalam wadah. Untuk bahan adonan terakhir, saya gunakan tepung maizena sebanyak 250 gram. Nah, tepung maizenanya sudah saya keluarkan dari kemasan. Kemudian masukkan ke dalam wadah. Masukkan secara bertahap. Ini saya masukkan setengahnya dulu, lalu aduk hingga tercampur rata. Untuk mengaduknya, saya gunakan spatula. Agar adonannya lebih mudah tercampur rata, saya akan mengaduknya dengan menggunakan tangan. Adonannya akan saya aduk, sebelumnya saya sudah menggunakan sarung tangan. Diaduk terus hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, langsung masukkan sisa tepung maizena. Kemudian aduk lagi hingga semua bahan tercampur dengan rata. Adonannya diaduk hingga tercampur rata aja, jangan terlalu lama agar hasilnya nanti tidak melebar pada saat dipanggang. Nah, adonannya sudah tercampur rata, hasilnya seperti ini. Setelah itu, sediakan plastik segitiga dan cetakan semprit. Cetakan sempritnya sudah saya masukkan di dalam plastik segitiga. Nah, ini cetakan sempritnya seperti ini. Ini saya beli di pasar, harganya sekitar 3 ribuan. Lalu masukkan ke dalam gelas. Lalu masukkan adonan secukupnya. Setelah itu angkat dan tutup plastiknya. Kemudian cetak adonan di atas rak kukusan. Ini sudah saya alasi dengan kertas roti. Cara mencetak sempritnya sangat mudah, tinggal disemprot seperti ini. Untuk toppingnya saya gunakan Coco Chips, boleh pakai yang lain sesuai selera. Taruh Coco Chips di atas kue sempritnya. Untuk memanggang kue sempritnya saya gunakan wajan seperti ini. Nyalakan api, gunakan api paling kecil. Tutup kukusan dan panaskan selama 10 menit. Pastikan teman-teman menggunakan api paling kecil. Jika sudah panas, langsung masukkan adonan sempritnya. Lalu panggang selama 30 menit dengan menggunakan api paling kecil. Jangan lupa ditutup. Nah, ini sudah 30 menit, buka tutup kukusannya. Ini hasilnya setelah 30 menit dipanggang, sudah jadi cookies. Ini juga sudah padat dan ini masih sangat panas.
Nah, ini kue sempritnya, hasilnya cantik banget. Jika sudah dingin, langsung diangkat dan lakukan hal yang sama dengan adonan lain. Nah, ini penampakan bagian bawah kue sempritnya. Bagian bawah cookiesnya hasilnya benar-benar bagus banget. Ini juga tidak gosong. Pastikan menggunakan api paling kecil pada saat dipanggang agar hasilnya tidak gosong. Nah, itu tadi cara memanggang tanpa menggunakan oven, dan sekarang saya akan berbagi cara memanggangnya dengan menggunakan oven. Yang pertama, cetak dulu adonannya di loyang oven. Jangan lupa olesi dengan kertas roti. Jika tidak punya kertas roti, boleh diolesin dengan margarin. Lalu taruh coco chips di atas adonan sempritnya. Sebelum dipanggang, panasin dulu ovennya selama 10 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Setelah dipanasin 10 menit, langsung masukkan adonan sempritnya. Lalu panggang selama 30 menit dengan suhu 150 derajat Celcius atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Di 15 menit pertama, jangan lupa tukar posisi adonannya. Ini agar adonannya tidak gosong. Setelah posisi adonannya diganti, langsung lanjut memanggang selama 15 menit. Jadi total waktu yang saya gunakan untuk memanggang kue sempritnya selama 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit, kue sempritnya akan saya keluarkan. Dan ini hasilnya setelah dipanasin di dalam oven selama 30 menit. Ini sudah jadi cookies dan ini juga sudah padat. Hasilnya sangat cantik, ini juga sangat harum. Di sini saya sudah sediakan toples. Dan saya akan masukkan kue semprit yang saya panggang dari wajan. Nah, ini kue semprit yang sudah dipanggang di atas wajan. Sebagian sudah saya masukkan ke dalam toples. Nah, kita akan lihat hasilnya. Ini penampakannya dari bagian luar. Dan ini bagian dalamnya sudah matang. Ini benar-benar empuk dan renyah banget. Nah, sekarang kita akan lihat hasil yang dipanggang dari oven. Dan ini bagian dalamnya juga sudah matang. Hasilnya juga bagus banget. Ini renyah, gurih, jadi hasilnya sama-sama bagus ya teman-teman. Baik yang dipanggang di wajan maupun yang dipanggang di oven. Nah, kue semprit coklatnya siap untuk disajikan. Ini rasanya enak banget, gurih, renyah. Cara buatnya juga sangat mudah dan ini bisa dijadikan ide jualan. Terima kasih sudah nonton video saya hingga akhir. Jangan lupa di like, subscribe, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Terima kasih.